Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi bangun datar segi 4 yang keempat, yaitu bangun trapesium. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya terangkan perbedaan bangun trapesium dengan jajar genjang yang kemarin ya. Kalau bangun trapesium itu diartikan sebagai bangun datar segi 4 yang mempunyai hanya satu pasang sisi yang sejajar. Kalau jajar genjang kemarin, kalian ingat-ingat lagi, itu diartikan sebagai bangun datar segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi sejajar. Jadi bedanya, kalau jajar genjang punya dua pasang sisi sejajar, kalau trapesium hanya satu pasang sisi sejajar. Intinya di situ ya, untuk sifat secara khususnya, sifat utamanya seperti itu. Nah, untuk mengetahui yang lebih lanjut lagi, apa itu sifatnya, itu apa aja, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana cara mencari kelilingnya, bagaimana cara mencari luasnya. Nah, mari kita simak. Dan sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita masuk materi trapesium. Yang pertama saya akan tunjukkan apa pengertian trapesium. Trapesium itu diartikan sebagai bangun datar segi 4 yang mempunyai hanya satu pasang sisi sejajar. Tadi saya sudah paparkan dan saya ingatkan kembali biar kalian lebih ingat. Nah, setelah kita tahu apa itu arti dari trapesium, saya akan masuk ke sifat trapesium. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, saya mempunyai 1, 2, 3 bentuk bangun datar segi 4. Nah, ketiga-tiganya ini tetap dinamakan sebagai bangun trapesium. Jadi kalian yang perlu ingat itu bentuk trapesium itu tidak hanya satu jenis, tapi ada 3 jenis. Yang pertama, dia dikatakan sebagai trapesium sembarang. Saya tulis sembarang. Yang kedua, trapesium sama kaki. Dan yang ketiga adalah trapesium siku-siku. Oke, sekarang kita akan ulas apa itu sifat dari bangun trapesium. Yang pertama, kalian bisa mengamati atau melihat bangun trapesium yang pertama ya, untuk trapesium sembarang. Nah, jika kalian perhatikan baik trapesium yang pertama, kedua maupun ketiga, coba dia hanya mempunyai satu pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi atas dan sisi alas. Coba perhatikan yang pertama, atas sama alas, atas sama alas, atas sama alas. Dia sama-sama sejajar, berarti kita bisa tulis bahwa sifat trapesium yang pertama adalah mempunyai satu pasang sisi sejajar ya. Akan tetapi jika kalian cermati, dia sejajar, tapi apakah panjangnya sama? Apakah panjangnya sama? Tidak. Maka kita bisa tulis tapi panjangnya tidak sama. Sehingga bisa ditulis karena dia sejajar, maka AB, yaitu garis AB sejajar dengan garis DC. Sampai sini paham ya? Itu untuk sifat yang pertama. Sekarang kita masuk sifat yang kedua. Setelah kita melihat dari garisnya, kita akan perhatikan dari sudutnya. Bahwa pada bangun trapesium, saya akan tunjukkan ke trapesium siku-siku. Baik yang bawah, ini kan siku-siku, kemudian yang atas ini juga siku-siku. Jika kalian jumlahkan, totalnya berapa? Berarti kalau siku-siku kan 90 derajat, yang atas juga 90 derajat. Berarti kalau kalian jumlahkan, totalnya berapa? 180 derajat. Nah, dari sini bisa diartikan, karena dia sama-sama trapesium. Nah, ini kan letaknya sepihak, ini juga sepihak, yang atas juga sepihak. Maka bisa dikatakan bahwa sudut yang sepihak atau yang seletak, dia itu total sudutnya adalah 180 derajat. Maka kita bisa tuliskan untuk sifat yang kedua, sudut yang berdekatan, atau bisa dikatakan sepihak, totalnya
adalah 180 derajat. Seperti itu. Itu untuk sifat yang kedua. Sekarang kita masuk sifat yang ketiga. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke trapesium sama kaki. Dari sini kalian bisa perhatikan bahwa pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan, nah kalau sama kaki kan berarti kaki BC itu sama dengan kaki AD, panjangnya BC sama dengan panjang AD. Karena BC dan AD-nya sama, otomatis sudut B dan sudut A itu besarnya juga sama, atau sudut C dan sudut D juga sama. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk sifat yang ketiga, pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan di antara dua kaki besarnya sama. Atau bisa kalian tulis, tadi saya tunjukkan, berarti di sini bisa dikatakan bahwa sudut A besarnya sama dengan sudut B, atau yang atas berarti sudut C sama dengan sudut D. Ini sifat yang ketiga. Sekarang kita masuk sifat yang keempat. Sama, pasti perhatikan trapesium sama kaki lagi. Karena dia sama kaki, otomatis jika kalian tarik diagonalnya, maka diagonal AC panjangnya otomatis sama dengan diagonal BD. Ini akan berbeda pada trapesium sembarang dan trapesium siku-siku. Jika kalian tarik diagonalnya, misal katakanlah ini panjangnya 10 cm, di sini tidak mungkin. Kenapa? Karena dia lebih panjang. BD itu lebih panjang daripada A ke C, sehingga dia tidak mempunyai diagonal yang sama. Nah, di sini juga pada trapesium siku-siku juga dia tidak mempunyai diagonal yang sama panjang. Berarti kita bisa tuliskan untuk sifat yang keempat, pada trapesium sama kaki mempunyai dua diagonal yang sama panjang. Ini ya. Kemudian untuk yang kelima adalah pada trapesium siku-siku, besar sudutnya adalah 90 derajat. Bisa saya tuliskan pada trapesium ada sudut 90 derajat. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat trapesium secara umum yang berlaku pada trapesium, baik trapesium sembarang, trapesium sama kaki maupun trapesium siku-siku. Nah, perjelas pemahaman kita, saya akan berikan contoh soal bentuk trapesium seperti berikut ya. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Saya mempunyai sebuah trapesium ABCD dengan besar sudut A-nya 79 derajat dan besar sudut B-nya adalah 54 derajat. Pertanyaannya, pada trapesium ABCD di atas, hitunglah besar sudut D dan sudut C-nya. Berarti di sini kita belum mengetahui besar sudut D, sudut C, dan besar sudut D. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Sekarang kita jawab. Nah, untuk menjawab ini kalian perlu mengingat sifat-sifat trapesium ya. Bahwa pada trapesium itu mempunyai sudut yang berdekatan atau yang sepihak itu besar sudutnya, total sudutnya 180 derajat. Otomatis di sini kita bisa melihat, saya ambil sepihak di sini dulu. Sepihak sudut A dan sudut D itu nanti totalnya harus 180 derajat. Nah, yang sini juga totalnya harus 180 derajat. Maka kita bisa tulis yang pertama, sudut A ditambah sudut D, besar sudutnya adalah 180 derajat.
Kalau di sini sudut A-nya sudah diketahui 79 derajat, kita tulis 79 derajat ditambah sudut D-nya sudah diketahui belum, berarti kita tulis sudut D sama dengan berapa? 180 derajat. Karena yang dicari sudut D berarti sama artinya 180 derajat dikurangi 79 derajat, sehingga hasilnya sudut D-nya ketemu sebesar 101 derajat. Maka di sini sudut A-nya 79 derajat dan sudut D-nya ketemu 101 derajat. Tuh. Nah, otomatis kalau kita bisa mencari sudut D, caranya sama, kita juga bisa mencari sudut C. Nah, di sini karena sudut C dan sudut B itu sepihak, bisa ditulis bahwa sudut C ditambah sudut B, total sudutnya berapa? 180 derajat. Di sini kita bisa tunjukkan, oh sudut C-nya belum diketahui, tetap tulis. Kemudian sudut B-nya berapa? 54 derajat, sama dengan berapa? 180 derajat. Sehingga kita bisa mencari besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 54 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 126 derajat. Sampai sini bisa mengerti ya? Sangat. Itu soal yang kedua. Untuk memudahkan lagi pemahaman kita, saya mempunyai sebuah trapesium sama kaki, yaitu trapesium PQRS dengan besar sudut P-nya 2x plus 7 derajat berupa aljabar ya. Nah, di sini diketahui sudut P-nya adalah 2x plus 7 derajat dan sudut S-nya diketahui 3x min 12 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut R dan sudut Q-nya. Besar sudut R dan sudut Q-nya itu berapa? Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, contoh soal yang sebelumnya, untuk menjawab soal-soal yang model seperti ini itu kita perlu memahami sifat-sifat dari bangun trapesium. Seperti yang saya tunjukkan tadi ya di soal yang pertama, bahwa jika ada sudut yang berdekatan atau dia itu sepihak, maka total sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga di sini kita bisa jawab bahwa besar sudut S itu ditambah dengan sudut P totalnya harus 180 derajat. Kita tinggal substitusikan sudut S-nya itu besar sudutnya berapa di sini, tulis apa adanya. Kalau di sini ada aljabarnya ya tulis, kalau berupa bilangan biasa ya ditulis bilangan biasa seperti itu ya. Nah, ini berapa besar sudut S-nya? 3x min 12 derajat. Kita tambahkan dengan sudut P-nya berapa? 2x plus 7 derajat sama dengan berapa? 180 derajat. Oke, ini ada bilangan yang mempunyai variabel x. Di sini juga mempunyai variabel x. Ini berupa konstanta dan ini berupa konstanta. Seperti pelajaran aljabar yang kemarin kalian pelajari, bahwa jika ada bilangan yang sejenis, maka kalian kelompokkan dengan bilangan yang sejenis. Kalau dia punya variabel ya kelompokkan dengan yang punya variabel. Kalau tidak punya variabel atau kata lainnya adalah konstanta, kalian kelompokkan dengan sesama konstanta. Seperti itu ya. Berarti di sini bisa ditulis bahwa 3x kita bisa hitung dengan 2x, berarti ditambah 2x. Kemudian di sini negatif 12 kita tambahkan dengan 7. Sama dengan berapa? 180 derajat. Sekarang kita hitung 3x ditambah 2x itu berapa? 5x. Kemudian min 12 ditambah 7 berapa? Min 12 ditambah 7 itu adalah negatif 5. Maka hasilnya berapa? 180 derajat. Karena kita akan mencari x, biarkanlah 5x tetap pada tempatnya. Berarti dari sini kita bisa tulis bahwa 180 derajat kita bisa tambahkan dengan 5. Maka nilainya berapa? 5x itu sama dengan 180 ditambah 5 adalah 185. Sehingga nilai x-nya sama dengan 185 dibagi dengan 5. Sehingga ketemulah nilai x. 185 dibagi 5 adalah 37 derajat. Sehingga
nilai X ini, variabel X, baik pada sudut S maupun pada sudut P, besar sudutnya 30 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut R dan besar sudut Q-nya. Lah Bu, ini kan yang ketemu baru X, sedangkan di sudut S kan dia tidak hanya X nilainya, tapi 3X min 12. Nah, kita bisa hitung, kita bisa minta bantuan baik di sudut S maupun di sudut P-nya. Berarti kita tunjukkan salah satu saja dulu ya. Saya tunjukkan di sudut P. Sudut P itu nilainya berapa? 2X plus 7. Nah, berarti kita akan mencari besar sudut P 2X plus 7. Di sini X-nya sudah diketahui berapa? Oh, 30 derajat. Berarti X-nya kita ganti dengan 37 derajat ditambah 7. 2 kali 37 berapa? 74 derajat ditambah 7, sehingga ketemulah sudut P-nya itu adalah 81 derajat. Seperti itu ya. Di sini ketemu sudut P-nya 81 derajat. Padahal yang ditanyakan adalah sudut Q. Nah, kita ingat lagi sifat pada trapesium sama kaki, bahwa pada trapesium sama kaki, khusus pada trapesium sama kaki, besar sudut di antara dua kaki yang sejajar besarnya sama, sehingga bisa dikatakan bahwa sudut P dan sudut Q besarnya sama. Kalau di sini ketemu sudut P-nya 81 derajat, maka besar sudut Q-nya juga sama dengan 81 derajat. Dari mana? Besar sudut P sama dengan besar sudut Q. Nah, itu maka hasilnya adalah 81 derajat. Sampai sini paham ya? Nah, untuk mencari berapa besar sudut R-nya, sudut R di sini belum saya cari, berarti kalian cari. Nanti ini dijadikan sebagai tugas yang pertama. Sampai sini pertama. Sekarang untuk tugas pada minggu kali ini, pada bangun datar segi 4 yang keempat, yaitu trapesium. Tugas yang pertama, cari besar sudut R pada contoh soal yang kedua tadi. Kemudian yang kedua, carilah besar sudut S, sudut R, dan sudut Q pada trapesium ini ya. Ini berupa trapesium sama kaki dengan diketahui pada sudut P-nya 50 derajat. Yang lainnya silahkan dicari sudutnya. Kemudian yang ketiga, carilah satu benda berbentuk trapesium di sekitar kalian. Nah, benda berbentuk trapesiumnya bebas, boleh trapesium sembarang, boleh trapesium sama kaki maupun trapesium siku-siku. Apapun, hanya satu benda saja, tidak usah kalian ukur, cuma tunjukkan fotonya dan kalian tempelkan pada tugas. Nah, tadi adalah tugas yang telah saya sampaikan. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan kemampuan kalian masing-masing. Jika belum paham, boleh tanya saya atau teman kalian yang kalian anggap bisa untuk menerangkan. Oke, saya ingatkan kembali, silahkan yang kemarin belum mengumpulkan tugas minggu-minggu yang lalu, saya masih menunggu dan saya masih memberi toleransi sampai waktu kita masuk sekolah ya. Jangan patah semangat karena kemarin belum mengerjakan tugas, jangan patah semangat karena tidak bisa mencari tugasnya, maupun jangan patah semangat karena kalian malas belajar matematika. Tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berdoa, dan yang pasti tetap belajar. Semoga Allah meridhoi kalian jadi anak-anak yang pintar. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.